Litecoin halving countdown. 21 hari lagi kita akan memasuki masa yang cukup bersejarah bagi industri cryptocurrency, yaitu yang digadang-gadang sebagai perak di dunia cryptocurrency. Litecoin melakukan proses halving. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana uang receh itu ngupas untuk semuanya, simak penjelasan uang receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel uang receh, mari bersama-sama kita dukung channel uang receh dengan klik tombol subscribe-nya. Sebelum lanjut ke pembahasan, uang receh kembali ingatkan, it's not financial advice. Itu yang pertama. Dan yang kedua, video ini ditujukan buat kalian para investor atau holder sejati untuk Litecoin, bukan buat kalian para trader. Kalau kalian seorang trader, lebih baik kalian skip terlebih dahulu untuk video ini karena butuh kesabaran jangka waktu yang cukup panjang untuk membuat Litecoin itu mencapai ATH-nya lagi teman-teman di tahun-tahun mendatang. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung bahas untuk Litecoin halving. Nah teman-teman, sudah kalian ketahui sebenarnya untuk bulan Agustus di sekitaran tanggal 2 atau tepatnya 21 hari lagi dari hari ini, Litecoin bakal melakukan halving, yaitu proses pembagian setengahnya dari reward miner. Nah, buat kalian sebenarnya uang receh sudah bahas pada video sebelumnya yang menjelaskan tentang apa itu halving Litecoin dan tentunya belajar dari data sejarah tentang halving pertama, halving kedua, dan menjelang halving ketiga, probabilitas apa yang bisa kita manfaatkan. Dan tentunya Litecoin itu biasa nanjaknya sampai berapa persen ya teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk yuk ke pembahasan price action time frame weekly. Nah teman-teman, di sini uang receh pakai time frame weekly agar jarak atau cara pandang kita itu memandang jauh ke depan. Karena apa? Penantian untuk Litecoin belajar dari beberapa sejarah yang ada. Litecoin itu setelah masa halvingnya butuh tenggang waktu yang cukup lama. Nah, kita belajar dari halving kedua yang sudah dilalui oleh Litecoin teman-teman. Kalau kita gunakan range date setelah Litecoin itu halving, Litecoin itu butuh waktu sekitar 497 hari sebelum Litecoin melakukan peningkatan atau memasuki masa bullishnya. Artinya setelah halving itu masih ada waktu tunggu sekitar 1 tahun 5 bulan. Ini bukan waktu yang sebentar. Tentunya di dalam masa tunggu tersebut kita akan melihat harga Litecoin cukup berfluktuasi teman-teman. Pada saat di sekitaran halving keduanya di bulan Agustus tahun 2019, Litecoin itu mencapai harga di sekitaran 106 US dollar. Dan after itu, hari demi hari setelah dia halving, justru Litecoin malah terkoreksi dan bahkan sempat menyentuh ke level 23 US dollar. Artinya tidak langsung setelah halving itu Litecoin langsung nanjak teman-teman, tapi ada proses sideways bahkan koreksi yang cukup major terjadi di Litecoin. Nah, karena inilah sebenarnya uang receh bilang untuk video ini uang receh sebenarnya dedikasikan buat kalian para investor di Litecoin. Kita nggak ngomongin trader karena jangka waktu tunggunya itu bukan hanya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bulan, bahkan ini sampai 1,5 tahun teman-teman. Nah, belajar dari sejarah juga kita mendapatkan sebuah pernyataan atau sebuah data teman-teman yang bisa kita sajikan. Di sekitaran tahun 2019, Litecoin itu mencapai weeknya di 23 dolar. Tapi 1,5 tahun setelah dia proses halving, kita melihat Litecoin itu mengalami penguatan yang cukup impulsif. Nah, di sini kalau uang receh tarik peningkatannya dari harga 100 US dolaran sampai harga tertingginya itu di tanggal Mei tahun 2021, itu terjadi peningkatan 288% teman-teman. Apalagi kalian itu berhasil membeli Litecoin di sekitaran bulan Maret tahun 2020 di sekitaran angka 23 US dollar. Artinya peningkatan kalian bahkan bisa mencapai ribuan persen.
Nah, disinilah keistimewaan yang uang receh mau bahas pada kesempatan kali ini teman-teman, buat kalian para investor tentunya. Nah, belajar dari data sejarah, sekali lagi Litecoin akan memasuki masa halvingnya kurang lebih di tanggal 2 Agustus. Ini bisa lebih cepat ataupun lebih lambat teman-teman, tergantung miner dalam memverifikasi setiap transaksi yang ada di blok Litecoin. Nah, berdasarkan halving, kalau kita tarik teman-teman, sekarang untuk posisi Litecoin itu berada di sekitaran 95 US dollar. Artinya ini buat para investor adalah kesempatan yang terbilang masih cukup golden ratio atau masih cukup oke kalau menurut uang receh. Karena kita melihat harga Litecoin di tahun ini itu titik terendahnya hanya di sekitaran 40 US dollar per 1 Litecoin. Artinya buat kalian yang sudah berhasil beli di sekitaran harga 40 US dollar, uang receh ucapkan selamat. Mungkin itu adalah titik bottom di bulan ini. Tapi sebenarnya kalau kalian bilang, "Bang, di harga 95 seperti harga sekarang, itu probabilitasnya masih oke nggak buat kita hold Litecoin?" Tergantung. Kalau kalian tanya seperti itu, uang receh akan beri pertanyaan ulang ke kalian. Kalian seorang investor atau seorang trader? Kalau kalian seorang trader, kalian beli di harga sekarang 95, uang receh bilang itu harga yang cukup mahal. Tapi kalau kalian seorang investor, belajar dari data yang ada berdasarkan Litecoin halving sejarahnya, harga 95 terbilang cukup murah teman-teman. Karena kita bisa melihat dari sejarah, Litecoin setelah halving itu naiknya bisa sampai 300-400%. Artinya dari harga kalian beli 95 pada kesempatan kali ini, kalian masih bisa mendapatkan gain sekitar 3-4 kali lagi. Tapi kalian harus sabar teman-teman. Nah, satu pelajaran uang receh yang akan berikan di kesempatan kali ini sebenarnya adalah mengingat dari progres sejarah Litecoin. Pada saat Litecoin itu setelah halving terjadi penguatan atau terjadi bullish momentum, kita melihat sebenarnya untuk peningkatan Litecoin itu terjadi secara step by step teman-teman, tidak instan. Dia nanjaknya pelan dan pelan. Tapi yang perlu kalian garis bawahi sebenarnya bukan masalah dia nanjaknya, tapi momentum kalian melakukan selling di bagian atas teman-teman. Karena kita melihat after Litecoin di halving tahun 2019, tepatnya mencapai ATH di tahun 2021, kita melihat Litecoin hanya butuh waktu 2 minggu untuk menghancurkan ATH-nya. Artinya jika kalian sudah yakin dengan target atau plan kalian dalam melakukan investment, misalkan kalian beli di harga 95, target profit kalian adalah 150 atau 200%. Uang receh sarankan kalau sudah terpenuhi untuk target kalian, kalian bisa melakukan selling teman-teman di area tersebut. Meskipun nanti kalian bakal melihat Litecoin bisa naik lebih tinggi lagi, tapi di sini kalian harus tentukan trading plan kalian atau investment plan kalian, di mana kalian akan melakukan pembelian dan targetnya jika naik ke angka berapa kalian akan melakukan selling teman-teman. Nah, berkaca dari penurunan dan kenaikan Litecoin, after dia menyentuh ke level 400 US dollaran, kita melihat koreksi juga cukup tajam teman-teman menerpa Litecoin. Bahkan kalau uang receh tarik dari bagian topnya menuju bagian low di tahun ini, terjadi penurunan sekitar, sebentar, ini salah sepertinya teman-teman. Terjadi penurunan sekitar 89% atau hampir nyaris 90% teman-teman. Artinya jika kalian kehilangan momentum, kalian akan menunggu 4 tahun lagi, dan itu menurut uang receh kurang worth it buat sebuah investasi yang kita sudah tentukan. Misal untuk Litecoin kita main di angka 1,5 sampai 2 tahun, kita bisa ambil keuntungan tersebut teman-teman. Tapi kalau kita harus menunggu sekitar 8 tahun hanya untuk hasil yang sama, ini harus kita eliminasi. Meskipun kita seorang investor, kita harus berpikir, ya kita nggak mungkin hold koin itu selamanya, kecuali Bitcoin dan Ethereum. Itu uang receh bilang kedua ini adalah blue chip dari
industri cryptocurrency. Tapi untuk Litecoin, apakah dia blue chip? Ya, uang receh anggap juga dia sebuah blue chip. Tapi blue chipnya di sini masih banyak orang yang bisa mempermainkan harga Litecoin, karena meskipun terdesentral dengan cukup bagus, kalau melihat activity dari whales yang punya Litecoin itu rata-rata beberapa orang yang berkelompok, teman-teman. Artinya mereka bisa melakukan skema pump and dump dengan cukup bagus. Artinya kita harus mengambil momentum menggunakan trading plan yang sudah kita set di awal di saat kita melakukan pembelian Litecoin. Nah, pada kesempatan kali ini Uang Receh mau sampaikan itu, teman-teman. Uang Receh akan tetap update untuk kedepannya bagaimana progres yang ada di Litecoin, dan kira-kira kita bisa ambil keuntungan apa dari price action yang ada sekarang. Nah, kesimpulan dari video ini sebenarnya Uang Receh mau bilang, untuk Litecoin apakah masih bagus kita beli di harga 95? Uang Receh jawab ya, kita masih oke untuk beli di harga 95, dan kita harus sabar mungkin sekitar 1,5 sampai maksimal 1,7 bulan, teman-teman. Kita harus menunggu kira-kira perkembangannya seperti apa untuk Litecoin. Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Kita tunggu saja, teman-teman. Jika sampai batas waktu sekitar 1,5 tahun sampai 1,7 belum ada peningkatan dari segi Litecoin, kalian boleh selling untuk kepunyaan kalian di Litecoin. Tapi sekali lagi, it's not financial advice. Silahkan kalian riset terlebih dahulu. Dan buat kalian yang punya pendapat berbeda, feel free untuk mengisi di kolom komentar Uang Receh. Thank you for watching till the end. See you on the next video.